teman-teman YouTube sekalian, terima kasih telah menyaksikan channel YouTube saya ini lewat KKR Penginjilan Jalanan yang dilaksanakan oleh Komando Pasukan Kristus Mission. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan lupa subscribe, like, share di channel YouTube saya ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Alaihi Wasallam. Kristus Anesti Alitos Anesti. Amin. Terima kasih, Shalom. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan hari ini, luar biasa. Karena sebenarnya kita mau bilang bagaimana ya? Orang so bilang mau bersaksi, mau tolak panglima yang panggil, mau tolak DP ketua yang sepanggil. Jadi selagi masih ada waktu dan kesempatan, orang memberikan kesaksian bagi Tuhan. Ini sungguh luar biasa. Pada minggu yang lalu di rumah kedatangan tamu 2 orang. Saya pikir kebiasaan di rumah kalau orang datang paling cuma satu, mau tanya tanpa baju. Kalau boleh dia akan tanpa mau jual di pasar. Tapi ketika datang, saya tak kenal 2 orang ini. Siapa ini? Dari mana ini? Jadi waktu memperkenalkan diri, mereka dari tim, katanya tim ya Kopassus. Oh, dapat aku di nama. Langsung kasih kita dong Kopassus ini. Tuh datang di rumah. Jadi ternyata mereka ini adalah salah satu tim penginjil jalanan atau salah satu tim prajurit Kristus kira-kira seperti itu, untuk datang memberkati seluruh dimanapun Tuhan bawa mereka untuk memberkati kita semua. Nah, hari ini diberikan kesempatan buat saya mau tolak. Kira-kira kalau mau tolak, kita tahu hari esok ada waktu atau sudah? Kira-kira begitu kan? Karena ini orang tak pernah tahu. 1 jam ke depan orang tak pernah tahu. Ini selagi masih ada kesempatan, orang waktu habis. Oke, terima kasih. Di tempat ini saya mau bersaksi, terima kasih. Tuhan itu baik, karena kehidupan orang semua orang yang tahu bagaimana mau jadi apa. Dan hari ini saya berterima kasih kepada tim datang di tempat ini untuk memberikan memberikan kebenaran firman Tuhan buat kita semua, untuk mungkin mengubah kehidupan kita untuk lebih baik lagi, untuk bagaimana kita mengenal Kristus, bagaimana kita mengenal Tuhan lebih jauh lagi. Dan ada beberapa kata yang saya mau sampaikan, bahwa pengalaman dan kehidupan saya juga seperti itu. Saya mengenal Kristus juga karena beban masalah, karena persoalan, karena pergaulan, sampai pada akhirnya jatuh sakit. Mulai dari situ kita mulai mengenal akan kasih Kristus, dan sampai pada hari ini Tuhan masih bawa saya, masih sehat kuat, itu karena Tuhan itu baik dalam hidup kita. Dan hari ini juga saya bersyukur bahwa 3-4 bulan kemarin saya dipercayakan mengkoordinasi atau koordinator di wilayah Pasar Rata Totok dan Pasar Belang. Ini semua karena kebaikan Tuhan. Saya percaya bahwa ini tanggung jawab yang sangat besar, untuk bertanggung jawablah kepada seluruh pedagang yang ada di sini. Di Belang juga saya merasa bersyukur untuk bisa mengontrol tempat ini, bisa membawa pedagang-pedagang untuk lebih baik lagi dalam beraktivitas di tempat ini. Sangat banyak sekali kesaksian bagaimana Tuhan bawa saya pribadi. Orang semua tahu dulu juga mengenal obat-obatan, mengenal minuman keras. Kita hidup itu banyak orang yang tahu. Kita hidup dulu di dalam
lumpur dosa juga kong Tuhan angka kemarin. Jadi semua proses bukannya orang tidak pernah juga salah. Semua manusia sementara berproses untuk menuju kebenaran. Dan hari ini saya bersyukur tim ada di tempat ini untuk memberkati di tempat ini. Mudah-mudahan tim ini juga terus dipercayakan oleh Tuhan untuk bawa-bawa umat untuk percaya kepada Tuhan Yesus, karena saya percaya bahwa amanat agung yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus di akhir, di mana beliau Tuhan Yesus mau terangkat ke sorga, ada satu pesan yang sangat penting: jadikanlah semua bangsa muridku. Dan ini yang harus kita sama-sama lakukan, karena sebagai orang percaya kita semua harus bergerak. Orang mau cari apa? Mau cari kaya, banyak orang kaya bunuh diri. Jadi kalau mau cari kaya juga, ya yang penting orang cukup toh, orang damai sejahtera, sukacita, kehidupan kita baik-baik, baku baik dengan orang, baku sayang dengan orang. Nah itu yang lebih penting toh. Nah kekayaannya ada Tuhan yang mau marah mencari kaya, tapi kalau orang paksa mau cari kaya, orang mau apa-apa. Karena ya banyak orang kehidupan orang tahu bahwa kehidupan kalau orang mengejar itu seringkali orang akan kecewa dengan Tuhan seperti itu. Dan saya berterima kasih lagi kepada tim yang ada. Mudah-mudahan ini berjalan terus di tempat ini. Sebenarnya kita bilang, oh sudah nanti kita ucapan terima kasih dari Om Danso bilang, Om Paso bilang, enggak, karena mesti bersaksi. Kita pikir-pikir kalau Tuhan bilang ya bersaksi juga dari 1 jam ke depan orang itu orang hidup menjadi apa. Jadi masih ada kesempatan orang berikan yang terbaik buat Tuhan. Mungkin hanya ini dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, saya sangat senang sekian tahun saya tidak ada di sini. Masa remaja saya ada di Ratatok. Selamat. Nah, nama saya asal Ratatok, Fam Pitori. Saya tahu kebanyakan orang-orang sini markanya Pitori. Ada saudara-saudara saya, om-om saya, dan om-om saya di sini. Tetapi dulu waktu saya datang sini waktu masih remaja, saya banyak bermain di Bungka sana. Ada sekali-sekali saya bisa datang di pasar sini, tapi sudah lama sekali waktu masa remaja. Dan puji Tuhan, Tuhan menangkap saya dalam satu pertobatan. Saya mengenal Tuhan kurang hampir lebih 30 tahun yang lalu. Saya tidak terlalu jahat, tetapi kenakalan saya, kalau saya Salmanwan, tapi kenakalan saya orang memantau, baik di terminal, baik di pasar. Tetapi bukan itu yang saya banggakan. Kan itu saya banggakan, itu luar biasanya Yesus menyelamatkan hidup saya. Saya tidak tahu kalau hidup saya sampai detik ini masih hidup berfoya-foya. Saya tidak banggakan latar belakang orang tua saya, oma saya dan lain sebagainya. Tetapi saya mau ceritakan bagaimana Yesus itu luar biasa. Dia menyelamatkan seisi keluarga kami. Dan Bapak Ibu percaya bahwa satu kelak nanti Tuhan akan pasti menjemput kita dengan caranya Tuhan. Saya senang saya diberkati dari kesaksian dari koordinator pasar tadi. Benar, bahwa kapan lagi kita mau bersaksi untuk Tuhan, karena sedetik saja nyawa kita bisa melayang. Tuhan bisa mengambil hidup kita dengan caranya Tuhan. Ada yang silakan, ada yang bawa diri sendiri. Kalau di luar ada berapa orang datang di pasar, kayak gitu sih. Saya apa dia? Langsung mati. Itu caranya Tuhan mengambil kehidupan kita. Bayangkan kalau kita ada hidup berfoya-foya, di muka orang ada minuman cap tikus, atau ada kartu main judi, orang pusing di situ. Hidup kita ada di mana nanti? Tanyakan diri kita masing-masing. Apakah kita ada di surga atau neraka? Sekali lagi,
hidup ini milik Tuhan. Kembali ke jalan yang benar, itu tidak salah. Yang salah kalau kita hidup foya-foya, bersenang-senang. Betul kita mempunyai harta yang luar biasa. Kalau di sini rata-rata dari dulu, kita bilang dulu pernah ada lubang tambang sana. Kita opa dulu, opa boy, gitu. Pasti orang tutup pasti kena. Masuk keluar dan dia sudah selesai, dia sudah kembali, sudah meninggal. Tinggal di anak-anak di sini ada Anggi Piboy, pasti kenal. Itu om saya. Tetapi saya tidak banggakan om saya, opa saya atau apa. Saya banggakan Tuhan yang menyelamatkan, yang membawa saya di tempat ini untuk bersaksi. Mari warga Ratatotok, ingat Tuhan, ingat Yesus. Silakan Anda berusaha, tetapi ingat bahwa kehidupan kita, harta milik kita itu Tuhan berikan. Nafas ini Tuhan berikan untuk Tuhan, kembalikan untuk Tuhan. Jangan Tuhan ada kasih, kontrol kasih ke iblis. Tuhan tidak kasih untuk orang hidup hoya, orang suka nongkrong dan kasih habis kalau harta karun, asal orang mau tambang di sana. Itu tempat ini yang Tuhan kasih. Ratatotok mau diberkati. Tempat ini mau diberkati. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, mari lewat kesaksian saya ini Bapak Ibu juga sadar diri siapa kita sebenarnya di hadapan Tuhan. Kita orang berdosa. Kita semua orang berdosa. Tetapi kalau kita datang dengan ketulusan hati kita, Tuhan akan selamatkan hidup kita. Shalom, terpuji nama Tuhan. Haleluya. Bersyukur Bapak Ibu sekalian, adik, kakak, om, opa. Saya di sini datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tidak ada yang lain. Karena saya dan saudara sama di mata Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan. Yang penting orang mau datang kepada Tuhan. Ketika orang datang kepada Tuhan, orang mengakui orang berdosa, Bapak tidak akan bilang enggak. Dia tetap terima apapun dosa dan kesalahan yang kita perbuat. Tuhan selalu ingin orang dekat dengan Dia, dan Dia selalu menghadapkan kita kepada tantangan, pencobaan, namun tetap pasti disertai. Pasti Dia akan tolong, pasti Dia akan menunjukkan kuasanya, karena Dia adalah Raja di atas segala raja. Tidak ada raja lain, tidak ada Allah lain selain Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Singkat-singkat dulu, saya orang pemuda yang dulunya sangat gelap, tapi saya bersyukur pada Tuhan, hanya Tuhan Yesus yang bisa mengubahkan saya dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Dan puji Tuhan, saya juga banyak membilang gelap, kenakalan-kenakalan, mau masuk penjara, perbuatan-perbuatan jahat banyak yang kita lakukan. Melawan orang tua apapun banyak sekali. Sampai singkat cerita kita dapat sakit karena memang kurang minum-minum dengan teman-teman, cuma mementingkan tuh minuman, cuma mementingkan diri sendiri. Sangat memang dulu memang benci pada Tuhan. Dia mau pada kata Tuhan, selalu menghindar. Tapi dengan semua itu, dengan sakit penyakit yang tidak dapat sakit penyakit asam lambung dan lain-lain, hampir mati. Tapi puji Tuhan, Tuhan telah menolong saya dari maut dan selamatkan saya. Saya mau di sini menyaksikan kemurahan Tuhan, bahwa orang semua dikasihi. Ketika orang datang ke Tuhan, pasti Dia akan tolong, tidak akan Dia biarkan. Orang punya hati, dan di situ ada Tuhan. Dia selalu melihat kelebihan dan kekurangan kita. Dan ketika kita datang kepada Tuhan, orang tidak akan dipermalukan Tuhan, tidak akan dibiarkan Tuhan. Puji Tuhan,
ketika saya datang dalam pelayanan, banyak sekali memang pencobaan-pencobaan yang saya alami, tapi saya yakin dan percaya Tuhan akan pernah biarkan saya, begitupun dengan saudara ketika kita mau datang kepada Tuhan. Nah, saya mau menyaksikan juga satu yang Tuhan berikan kepada saya. Sebelum saya datang itu, belum saya, waktu saya sakit, saya mendapat penglihatan. Sampai saat ini malaikat-malaikat yang selalu saya lihat itu yang membuat saya kuat sampai saat ini. Dan malaikat-malaikat itu selalu menjaga. Mungkin orang tidak menyadari, tapi coba buka mata rohani kalian. Malaikat-malaikat itu nyata. Orang selalu menjaga dan melindungi kita. Ketika orang datang kepada Tuhan, malaikat itu berjalan lebih dulu. Sebelum orang melangkah, mereka sudah ada. Makanya jangan takut, dekatkan diri kepada Tuhan. Jangan lagi jatuh ke dalam dosa, karena dosa akan membawa kita kepada sengsara maut. Makanya saling mengingatkan dan mengingatkan, membangun kebersamaan di dalam kasih Kristus untuk melayani Tuhan, dan jauhkan tuh orang bilang iri hati, akar pahit, dan jangan bersandar kepada dunia, karena dunia yang akan menghancurkan kita ketika kita bersandar kepada dunia. Bersandar kepada Tuhan, dan Tuhan selalu akan ada untuk kita semua. Dan satu yang saya mau katakan, firman Tuhan mengatakan, aku datang bukan untuk orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Haleluya, terima kasih.